Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah ba'da subuh yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih oleh Allah senantiasa diberi kesehatan dan juga bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kami tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para jamaah yang kami hormati, untuk password atau judul tema pada pagi hari ini yaitu tentang bertetangga yang baik, di mana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsinu ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Tak heran jika agama Islam begitu menekankan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Karena apa? Hubungan yang baik akan mendatangkan keharmonisan dan kemaslahatan umat di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa kita itu harus disuruh bertetangga yang baik? Karena apa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa mengalami lika-liku dunia yang begitu sulit secara sendirian. Tidak bisa. Kita sangat butuh dengan adanya orang lain, khususnya kita dalam kita bermasyarakat, yaitu yang paling penting adalah tetangga. Karena apa? Tetangga, jika kita memiliki hajatan, itu tetangga yang membantu. Jika tidak kita memiliki kesulitan, tetangga yang membantu. Apapun, bukan saudara kita yang jauh, bukan teman kita, bukan geng-geng kita, bukan klub-klub kita, bukan kelompok kita yang membantu pertama kali. Tapi siapa? Jika tidak ada apa-apa, kita ada masalah, apalagi kita mengalami musibah, misalkan orang mati, itu yang tetangga kita yang dempet, tetangga kanan, tetangga kiri yang dekat dengan kita, pasti itulah yang membantu, bukan orang lain, bukan teman-teman kita, saudara-saudara kita atau yang jauh. Itu pentingnya kita untuk bertetangga. Juga di hadis yang kedua bunyinya, wa ahsinu jawarata wa ma jawaraka takum muslimah, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis di atas itu menjelaskan bahwa kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu simbol kesempurnaan seseorang. Sebab antara iman dan ketinggian akhlak seseorang muslim sangatlah penting. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin mulia akhlaknya kepada siapapun, termasuk kepada tetangganya, kepada siapapun. Khususnya yang kita bahas pada hari ini yaitu kepada tetangga. Karena apa? Tetangga itu sangat pengaruh para jamaah. Jika kita sholat kita baik, hubungan kita berbuat baik kepada Allah sangat baik, sholat kita baik, zakat kita banyak, puasa kita banyak, tetapi kita kepada tetangga tidak baik, maka akan
tetangga itu mengatakan tidak baik kepada kita, meskipun kita itu kepribadian kita baik, itulah sangat berpengaruh. Misalkan kita orang punya anak perempuan ingin dilamar oleh orang lain, gitu, anak kita rajin sholat, rajin ibadah, kepribadiannya baik, akhlaknya baik, tetapi kita tidak baik dengan tetangga, maka tetangga akan mengatakan, si pelamar tadi bertanya kepada tetangga, apakah anaknya si fulan itu baik? Maka tetangga akan jawab gini, wah dia itu tidak baik, dia itu adalah anak yang malang keluar, itu ke sana kemari selalu dibonceng oleh laki-laki yang tidak benar, perilakunya dia itu tidak baik, padahal dia itu adalah anaknya anak baik, padahal dia itu alim, tapi kita tidak baik dengan tetangga, maka tetangga mengatakan tidak baik. Begitupun sebaliknya, jika kita mempunyai anak yang tidak baik, nakal, keluar malam, suka pacaran, tapi tetangga kita baik, maka tetangga akan mengatakan, wah dia itu anak baik, dia itu anak cerdas, padahal sebaliknya tidak baik. Berbeda dengan kenyataan yang ada, itulah sangat penting, sangat berpengaruh tetangga kita itu. Para jemaah, kita harus bisa mengatur hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Baik dengan Allah, baik dengan manusia, harus seimbang, harus sama-sama. Itu. Jadi kita ibadah kita baik, sholat kita baik, zakat kita baik, semuanya baik yang berhubungan dengan ibadah juga harus baik dengan manusia, dengan tetangga baik, dengan orang lain baik, senyum, sapa, peduli pada orang lain. Misalnya kita punya khususnya pada hari Ramadan ini, bulan Ramadan, marilah kita punya rezeki sedikit, punya makanan, kita bagi tetangga kita, meskipun satu mangkok, kita bagi sedikit-sedikit dengan tetangga kita. Di bulan yang suci ini yang penuh berkah, marilah kita di bulan yang suci ibadah, marilah kita berbuat baik pada tetangga kita, buat baik pada Allah, kita perbanyak ibadah kepada Allah, kita berbanyak zikir, kita berbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tadi untuk kajian singkat pada pagi hari ini yaitu tentang ibadah, tentang berbuat baik kepada tetangga. Jadi kita harus berbuat baik karena kita bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri. Kita perlu bantuan orang lain, perlu bantuan tetangga kita. Semoga kajian hari ini bisa memberikan manfaat pada saya pribadi dan juga bermanfaat kepada seluruh jamaah semuanya. Semoga kita senantiasa oleh Allah dijaga hati kita, dijaga jiwa kita, semoga kita bisa sampai ke hari kemenangan yaitu Idul Fitri, dan juga semoga oleh Allah kita ditemukan oleh Ramadan tahun depan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita jaga jiwa, jaga hati di bulan yang suci ini. Tetap kita semangat, kita berbuat baik, jangan putus asa, teruslah berusaha. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wallahu